Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS DPR RI mempersembahkan Kiprah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk melayani. Berawal dari cita-cita luhur dan mulia, yakni menciptakan Indonesia yang lebih baik, menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada tanggal 20 April 2002, partai ini terbentuk. Partai Keadilan Sejahtera, itulah entitas kami. Sebagai partai politik yang lahir dari rahim reformasi, kami berkomitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dalam setiap kerja-kerja politik kami. Sepanjang kiprahnya di parlemen, hampir 2 dekade, fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah melewati beragam lika-liku politik, intrik, masa senang maupun masa sulit, masa pasang maupun masa surut. Komitmen kami tetaplah sama, dari dulu hingga nanti, yakni melayani rakyat sepenuh hati, berkhidmat, berbakti untuk negeri. Kami percaya bahwa dalam benak setiap rakyat terdapat angan dan mimpi yang perlu diwujudkan. Kami percaya setiap mimpi anak bangsa tak boleh diabaikan, apalagi dimusnahkan. Kami pun percaya bahwa suara rakyat adalah amanah yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera di seluruh penjuru tanah air berniat hadir dalam setiap angan dan mimpi segenap rakyat tersebut. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera selalu siap sedia dalam menghadirkan solusi bagi permasalahan rakyat dan negeri ini. Kami hadir di beragam lokasi bencana tanpa perlu diminta, apalagi melihat latar belakang korbannya. Kami turun langsung memberikan bantuan kepada siapa saja rakyat yang membutuhkan. Kami berkeliling dari kampung ke kampung, dari surau ke surau, dari pegunungan ke pesisir untuk mendengar setiap keluh kesah dan getaran hati rakyat. Karena kita di PKS ini menjadi anggota dewan bukan untuk membangga-banggakan kedudukan, bukan untuk membangga-banggakan jabatan. Jabatan bagi kami kader-kader PKS adalah satu posisi yang bisa kita gunakan untuk menolong rakyat sesuai dengan kemampuan kita. Itu sebabnya ketika ada bencana di Kalimantan, di Sulawesi yang agak parah, kemudian di Jember dan seterusnya, kita langsung secara kompak dan tidak ada yang protes. Seluruh anggota dewan memotong gajinya. Kami sadar hadir di parlemen ini atas suara rakyat, maka tidak etis ketika rakyat menghadapi musibah, kami ongkang-ongkang kaki tidak peduli. Karena itu dari pusat sampai dengan daerah kita potong gajinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa belahan dunia ini. Kami menolak beragam kebijakan yang jelas-jelas akan memberatkan kehidupan rakyat. Kami memberikan kepedulian yang tinggi kepada setiap rakyat, tak terkecuali bagi mereka para penyandang disabilitas. Kami menaruh perhatian kepada balita dan anak-anak yang notabene adalah pilar pembangun negeri di masa depan. Kami mendorong kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan dan keluarga Indonesia. Kami ikut menyuarakan keresahan hati buruh dan pekerja informal yang kehidupannya semakin terdesak dan memprihatinkan. Memahami dan mendukung aksi unjuk rasa teman-teman buruh semuanya. Karena perjuangan teman-teman semuanya adalah perjuangan ideologis kita bersama demi NKRI. Oleh karena itu, maka sejak awal fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas dan lantang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Fraksi PKS, beri tepuk tangan buat teman-teman fraksi PKS.
Kami ikut serta dalam solidaritas kemanusiaan, termasuk membela saudara-saudara kita yang terpinggirkan dan terasingkan. Dalam kerja-kerja politik kami, Partai Keadilan Sejahtera selalu menjunjung tinggi nilai keterbukaan, partisipasi, dan prinsip pengelolaan partai politik yang baik. Setiap program yang kami lakukan, semua terukur dalam 3 bingkai fokus isu yang kami tekuni, yakni kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan. Beberapa program unggulan kami meliputi Hari Aspirasi Rakyat, diplomasi parlemen atau kunjungan resmi fraksi PKS kepada mitra fraksi di luar negeri, Ambassador Talks, lomba karya tulis kebangsaan, lomba baca kitab kuning, lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno, lomba pidato biografi tokoh bangsa, mimbar demokrasi dan kebangsaan, Parlementaria, semua program tersebut hadir sebagai wujud tanggung jawab kami kepada bangsa dan negara ini, sebagai wujud cinta kami kepada Ibu Pertiwi, sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan yang Maha Mengasihi. Jangan-jangan nanti PKS karena oposisi yang penting tolak. Sebenarnya tidak juga begitu. Saya berulang-ulang, fraksi PKS ini kalau melihat kebijakan pemerintah itu sejalan dengan harapan rakyat, tidak mencederai perasaan rakyat, tidak mencederai rasa keadilan, fraksi PKS tidak akan malu dan tidak akan segan angkat tangan hormat kepada kebijakan itu. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah melukai perasaan rakyat, melukai perasaan keadilan, dan juga mencederai keinginan rakyat, fraksi PKS pun tidak akan segan-segan untuk memberikan kritisi, masukan-masukan, tetapi kritisi dan masukan yang sifatnya membangun, yang sifatnya solutif. Kita meminta kritisi ini, kita tawarkan juga solusinya. Segala hal yang kami kerjakan bukan sekedar untuk meraih simpati rakyat menjelang pesta demokrasi 5 tahunan. Kami yakin dan kami sadar bahwa setiap kerja-kerja kami merupakan wasilah kebaikan yang bernilai ibadah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari tegaskan langkah menuju impian bersama. Kami meyakini pada tiap mimpi yang kami wujudkan, pada tiap senyum yang kami ciptakan, pada tiap angan yang kami konkretkan, pada tiap asa yang kami hadirkan, terbangun kekuatan bagi negeri ini di masa depan. Sebab kami hadir untuk semata-mata melayani.